Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu saat kamu menonton reading ini. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton, adalah waktu terbaik kamu mendapatkan pesan ini. Oke, mari kita bahas. Di waktu lampau ada tema tentang six house. Six house itu bicara tentang rutinitas kita, hari-hari kita, apa yang kita lakukan dari pagi sampai kita tidur lagi. Lalu di waktu sekarang ini ada perubahan Uranus. Uranus itu mirip sama tower ya, kayak sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang mengagetkan. Lalu di waktu yang akan datang ada descendant. Descendant itu kata kuncinya undangannya, invitation. Lalu blessing kamu adalah ini konfrontasi. Lalu tantangan kamu adalah Saturnus, struktur. Oke, mari kita bahas lebih lanjut ya. Oke, di waktu lampau dengan apa yang kamu lakukan sehari-hari, di sini ada Eight of Wands. Eight of Wands itu energi momentum, pergerakan, ada sesuatu itu, energi yang bergerak cepat di waktu lampau. Bisa jadi juga ada komunikasi ya, komunikasi, dan sebagian dari kamu mungkin traveling juga. Ada apa nih, pergerakan apa? Oke, ini energi ini atau komunikasi ini mempengaruhi ya, mempengaruhi perspektif kamu tentang kegiatan kamu sehari-hari, rutinitas kamu, atau bisa jadi ada pergerakan dalam bisnis kamu, karir kamu, atau apapun itu yang sedang kamu kerjakan. Ya, membawa perubahan. Misalnya dengan cara kamu bekerja, mempunyai ide-ide baru, atau kamu mendapatkan kayak suatu pemahaman tentang suatu hal di hidup kamu. Dan dengan Hangman dan Eight of Swords gitu, kayak perubahan perspektif tentang bahwa kamu nggak sebuntu itu, kamu nggak stuck. Ternyata cuman kamu perlu ada perspektif yang baru dalam hidup kamu. Yang berikutnya, Uranus, ini perubahan, sesuatu yang mengagetkan di waktu sekarang. Mengagetkan. Bisa dimengerti kenapa ini mengagetkan. Ini berhubungan dengan sesuatu di waktu lampau. Bisa jadi komunikasi ya dari orang waktu lampau. Oke. Oke, Six of Cups ini selain komunikasi dari orang waktu lampau, bisa juga semesta ngasih kamu sesuatu di waktu sekarang dan itu mengagetkan, tidak terduga, dan itu membawa kamu pada sebuah pilihan ya, pilihan nimbang-nimbang, atau kamu berusaha mengintegrasikan. Itu kan sesuatu yang baru ya, kalau sesuatu yang baru kamu berusaha integrasikan dengan sesuatu yang lama yang udah berjalan di hidup kamu, dengan rutinitas kamu di sini, dengan pekerjaan kamu, atau apapun yang sudah berjalan atau sudah berlangsung lama. Dengan adanya sesuatu yang baru mengagetkan ini membuat kamu berpikir, harusnya ini menyenangkan sih, karena apa? Di dasar decknya itu ada Four of Cups, energi kebosanan, energi stagnansi, kayak kamu mungkin berada di titik kayak keadaan kok gitu-gitu aja, dan semesta menghadirkan perubahan ini. Dan bisa juga sebagian dari kamu karena ini kamu berada energi stagnan, terus kamu mau ada perubahan, tapi kamu nggak tahu caranya gimana. Jadi semesta buka jalan buat kamu. Ketika semesta buka jalan, di satu sisi ya kamu juga kaget gitu. Iya, bisa dipahamin kalau ini berhubungan dengan hubungan romantis ya. Kamu punya cerita sama orang ini Three of Swords. Atau kalau nggak berhubungan dengan hubungan romantis, sesuatu yang terjadi di waktu lampau, kayak suatu pengalaman, mungkin kamu pernah kecewa, mungkin kamu pernah berusaha terus kamu gagal, kamu pernah mencoba sebuah ide terus nggak berhasil. Jadi itu membuat kamu berpikir bahwa kali ini berhasil nggak ya, kali ini kayak kamu nggak bisa being in the moment gitu, kayak kamu udah terlalu jauh memproyeksikan masa depan, padahal ya udah fokusin aja gitu dengan apa yang kamu punya sekarang, dengan hidup kamu sekarang. Tapi karena kamu udah punya pengalaman, entah dengan hubungan romantis atau dengan aspek lain hidup kamu udah pernah punya pengalaman, jadi kamu memproyeksikan sesuatu rasa takut atau rasa sakit kamu itu ke masa depan. Padahal ya udah, nikmatin aja apa yang ada sekarang, apa yang ada depan mata gitu. Dan di waktu yang akan datang ada undangan gitu. Descendant itu kan sesuatu aspek yang suatu aspek pada diri kita yang kita tidak sadarin, tapi karena kita nggak sadarin, jadi cara semesta nunjukin itu pada kita dengan mendatangkan orang-orang yang akan memantulkan aspek itu pada diri kita. Ya, misalnya bisa juga kalau kita menyukai seseorang,
aspek yang kita sukain pada orang itu ada pada diri kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita nggak suka sama seseorang, sebel sama seseorang, aspek yang kita sebel itu sebenarnya ada pada diri kita gitu. Cuman kita nggak sadar. Dan makanya namanya undangan gitu. Itu sebuah undangan dari semesta. Ayo lihat lebih jauh. Ayo lihat aspek apa yang ada pada dirimu. Kenapa kamu ke-trigger sama situasi ini atau orang ini. Kenapa kamu bisa menyukai orang ini. Konteks menyukainya nggak cuma konteks menyukai kayak untuk hubungan romantis, tapi juga kayak pertemanan. Kenapa kita bisa suka sama orang-orang tertentu untuk jadi teman dan nggak suka sama orang-orang tertentu untuk dijadikan teman gitu. Undangan untuk, iya kan, ada Five of Wands ini kan berbicara tentang konflik, tentang gesekan ya. Ada situasi tertentu yang nggak nyaman, konflik dengan seseorang, makanya kayak semesta berusaha bilang lihat lebih jauh. Lihat lebih jauh tentang situasi ini, apa yang bikin kamu ke-trigger gitu, apa yang kamu gak suka dari orang ini, apa yang kamu gak lihat tentang diri kamu, makanya harus di-trigger dulu nih dengan orang-orang tertentu. Kayak kamu harus jadi stoik gitu, menggunakan logika, bersikap bijak, karena apa? Kalau ini konflik dengan orang lain gitu ya, ini pesan buat kamu dengan King of Swords, untuk gak terpancing gitu, justru ini undangan dari semesta untuk kamu lihat lebih jauh. Kenapa kamu ke-trigger sama orang ini? Kenapa kamu ke-trigger sama situasi ini? Aspek apa dalam diri kamu yang kamu belum lihat? Aspek apa dalam diri kamu yang belum kamu pulihkan? Sehingga kamu ke-trigger. Oke, mungkin orang ini orang-orang terdekat kamu, dan gini, di waktu yang akan datang ya. Angka 5 itu kan angka transisi ya, angka perubahan. Rasanya nggak nyaman. Rasanya nggak nyaman. Bisa juga angka 5 ini konflik di dalam diri kamu. Makanya King of Swords, konflik di dalam kepala kamu gitu, konflik batin. Kayak semesta bilang gitu, jadi King of Swords. Kamu bisa lihat lebih jauh kekeruhan di dalam kepala kamu, karena King of Swords itu dia bisa memilah pikiran apa yang perlu. Dia itu bijak, pikirannya tenang, cerdas, dan dia bisa mengelola pikirannya dengan baik gitu. Jadi kayak kalau kita kan pikiran kita tuh suka berisik ya, mengatakan hal nggak perlu, memikirkan hal yang nggak perlu, dan King of Swords itu tahu cara mengelola itu semua, dan dia bisa channeling energi. Misalnya kepikirannya berisik, dia bisa mengelola itu dengan baik dan belajar untuk channeling energi dia ke tempat yang perlu, mengelola pikiran dia untuk sesuatu yang beneran penting ya. Dan itu ketika kamu bisa melakukan hal itu, kamu bisa melihat trigger kamu bisa melihat keberisikan pikiran kamu. Ketika kamu belajar mengelola itu semua, itu akan membawa kamu pada stabilitas kamu ya, atau itu akan membawa perubahan, transformasi pada hubungan-hubungan kamu. Lalu ini juga berbicara tentang stabilitas dan progresi finansial. Makanya di sini blessing kamu adalah konfrontasi itu. Kamu mengkonfrontasi pikiran kamu. Kamu melihat part dalam diri kamu gitu yang perlu kamu lihat. Atau gesekan dengan orang-orang di sekitar kamu itu adalah blessing in disguise. Itu cara semesta nunjukin konflik gesekan dengan orang di sekitar kamu. Cara semesta nunjukin bahwa kalau kamu nggak dipentokin, kalau kamu nggak misalnya tanda petik gitu ya, ditabrakin dengan situasi kayak gini, orang-orang kayak gini, kamu nggak akan lihat part itu dalam diri kamu gitu. Dan bisa juga dengan gesekan, dengan konflik gitu, membawa hubungan kamu, pertemanan, hubungan romantis atau apapun itu, justru malah hubungan itu berevolusi ya, jadi hubungan yang lebih baik kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya, jadi orang-orang yang bertransformasi, jadi orang-orang yang beda, dengan ibaratnya konflik itu menguatkan dan mengeratkan gitu ya, karena ini posisinya di blessing opportunity kamu. Lihat kan, Two of Cups, konflik itu menguatkan orang-orang yang ada di dalamnya, mentransformasi hubungan romantis kamu, pertemanan kamu, keluarga kamu. Atau kamu jadi tahu gitu jenis-jenis orang yang kamu mau ada di hidup kamu. Misalnya aku mau orang seperti ini untuk hubungan romantis aku nggak bisa kalau ada orang yang dengan karakter seperti ini di hidup aku ya kan. Dengan Two of Cups dan Seven of Swords ini adalah strategi gitu untuk gimana kamu melihat lebih jauh dengan konflik ini, dengan orang-orang yang terlibat dalam konflik ini, pasangan kamu, teman kamu, anggota keluarga kamu. Jadi kamu bisa, karena Seven of Swords itu berbicara tentang strategi dan nggak lari dari kenyataan gitu. Mungkin ini cara semesta. Kalau misalnya selama ini kamu ada konflik atau ada argumen, ada gesekan dengan orang-orang di sekitar kamu, kamu tipe yang lari dari kenyataan, denial, atau nggak mau lihat konflik ini, jadi atau kamu tipe yang kalau ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, kamu gak mau ngomong gitu, karena kamu gak mau ada konflik, tapi jadinya kamu ngebatin terus ya. Ini akhirnya kamu belajar untuk gak lari gitu. Atau semesta mau bilang mau sampai kapan kamu lari terus gitu ya,
Karena kadang kamu terlalu baik untuk gak mau ada konflik, jadinya kamu yang ngebatin. Tuh kan, nih, sebuah reminder. Seven of Swords, Seven of Wands, 77, kamu mau lari atau kamu mau hadepin apa yang penting buat kamu. Seven of Wands, kasih boundary jika perlu ke depannya untuk orang-orang tertentu atau situasi tertentu. Ya, supaya kamu gak ngebatin terus. Tantangan kamu adalah Saturnus. Saturnus itu memasuki zodiak Pisces ya. Zodiak Pisces pada sekitar tanggal 7 kalau nggak salah. Kamu yang kelahiran mungkin sekitaran tahun 94, 95, 93. Kalau aku nggak salah itu kamu lagi mengalami Saturn return ya. Jadi posisi Saturnus waktu kamu lahir sekarang balik. Karena untuk Saturnus kembali ke posisi dia itu butuh 28 sekitar 30 tahun. Jadi ini siklus 30 tahun ya. Jadi Saturnus itu kan berbicara disiplin, limitasi, batasan, tantangan-tantangan gitu. Kalau misalnya kamu menemui tantangan tertentu, kesulitan tertentu, itu cara semesta untuk mendidik kamu supaya apa? Kamu berubah. Kalau misalnya kamu udah bekerja keras, kamu udah disiplin, kamu belajar menghadapi tantangan kamu, Saturnus akan memberkati kamu gitu. Dengan banyak hal, dengan banyak blessing yang mau datang di hidup kamu. Tapi kalau misalnya kamu gak mau belajar, kamu kayak sembarangan gitu sama hidupnya, lari dari kenyataan, atau melakukan hal-hal yang gak bertanggung jawab, tanda petik tidak bertanggung jawab. Saturnus itu akan dalam tanda petik ya mendidik kamu gitu. Dan makanya ketika orang berusia sekitar 28 sampai 30 tahunan, dunianya itu sering tergoncang, itu cara Saturnus mendidik kamu gitu, kayak ada hal-hal yang akan dihadirkan dalam hidup kamu sekitaran umur 28 atau 30. Ini sebuah reminder ya untuk kamu yang umurnya sekitar 28 sampai 30, kamu lagi ngalamin Saturn return, Saturnus kembali posisinya waktu kamu lahir. Atau untuk kamu yang nggak usia segitu, ini berbicara tentang seperti itu ya, semesta kalau kondisinya sulit gitu, itu cara semesta mendidik kamu, tough love ya, kayak bapak sayang sama anaknya gitu, kadang digebuk, kadang dimarahin, kalau anaknya bandel, dijewer gitu misalnya, supaya apa? Anaknya itu nggak melakukan hal-hal yang nggak baik untuk kebaikan dia sendiri sebenarnya. Oke, Six of Swords, Empress, Ace of kan, situasi yang sulit itu, ya, Saturnus cara mendidik kamu untuk jadi orang yang lebih baik, untuk berevolusi, untuk ada perubahan karakter. Dan sekarang kalau misalnya kamu dalam posisi tidak nyaman karena kamu sedang dididik oleh Saturnus, kamu sedang dalam fase transisi ya, bahwa kamu akan keluar dari ketidaknyamanan itu. Karena kamu udah belajar, ada Empress buat kamu, keberlimpahan, abundant. Lalu ini juga kenyamanan. Lalu bisa juga dengan momen kamu dididik oleh disiplinnya Saturnus gitu ya, kamu jadi melahirkan versi diri kamu yang baru, atau kamu mempunyai sebuah karya yang bisa kamu bagikan sama dunia. Kamu punya sesuatu, kalaupun bukan karya, kamu punya sesuatu yang bisa kamu bagikan sama dunia, versi diri kamu yang baru. Ini adalah momen inspirasi, momen hidayah, momen pencerahan gitu. Kamu bisa melihat lebih jernih dari kesulitan yang kamu hadapin. Itu cara semesta, dan kamu melihat blessing. Kamu melihat cara semesta mendidik kamu untuk jadi versi diri kamu yang lebih baik. Mungkin yang berhubungannya sama orang lain, supaya apa? Kamu belajar memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu. Belajar supaya kamu gak ngebatin mulu ya. Itu contohnya. Oke, segitu aja dulu readingnya. Sorry, ada yang ketinggalan. Oke, New Moon in Pisces, bulan baru ya, fase bulan baru di Pisces. Meditate and contemplate, ini pesannya buat kamu untuk ngerenungin banyak hal, untuk meditasi yang tadi, terutama untuk kamu melihat lebih jauh apa yang perlu kamu lihat tentang situasi tertentu atau konflik tertentu. Keadaan tambah panas, tapi gini, dengan keadaan tambah panas itu karena tadi aku melihat bahwa kamu dalam fase transisi untuk keluar ya dari situasi apapun ini yang bikin kamu gak nyaman. Kamu sedang dalam fase transisi untuk keluar pelan-pelan dari situasi ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.